Shalom, salam kerajaan dimanapun kita berada. Kembali lagi kita di strategic hour kita yang pastinya memberkati kita semua. Selama 30 menit ke depan kita akan mendengar firman Tuhan yang dibentangkan dari rumah Tuhan, yang akan mengubah paradigma berpikir kita, bingkai berpikir kita, sehingga kita bisa membangun kehidupan kita. Kita sedang masuk dalam bulan Mei ini dalam tema building. Ya, bulan lalu kita berbicara tentang building faith, dan di bulan ini kita berbicara daripada building karakter. Saya mau berbicara kalau karakter itu bukan hanya sekedar seperti pada umumnya motivator, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu, yaitu saya mau berbicara tentang original man atau manusia yang original. Bagaimana membangun manusia yang original dalam hidup kita, dalam diri kita, karakteristik daripada manusia yang original, ya. Saya rindu karena Tuhan menciptakan kita ini segambar dan serupa dengan Dia. Mari bersama-sama kita membaca Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi kita sebagai manusia yang original, kita memiliki karakteristik Tuhan yang original. Kalau kita kembali kepada standar awal penciptaan kita. Jadi kalau kita mau berbicara membangun karakter, bukan sekedar karakter kita baik seperti motivator pada umumnya, tapi ini berbicara daripada bagaimana mengembalikan sifat kita, natur kita kepada Kristus, yaitu sebagai standar daripada manusia yang original, di mana Adam yang pertama sudah gagal, Yesus sebagai Adam yang terakhir menunjukkan kepada kita standar daripada manusia yang original yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, kalau kita tidak kembali ke standar itu, kita tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus, tidak mungkin bisa punya karakter yang baik. Karena karakter yang baik, satu-satunya figur manusia yang berhasil, yaitu cuma Yesus, hanya Yesus, ya. Nah, jadi fokus kita adalah kembali kepada penciptaan semula, manusia yang berkarakter Kristus. Bukan sekadar berkarakter baik, tapi berkarakter Kristus. Saya melihat ada begitu banyak di antara kita terjebak antara sekedar berkarakter baik, namun tidak fokus kepada karakter Kristus. Saya rindu ketika kita bicara pembangunan karakter, kita bukan hanya sekedar berbicara bagaimana karakter kita ini baik, attitude kita ini baik, tapi lebih kepada bagaimana caranya supaya Kristus dapat dimanifestasikan secara limpah lewat kehidupan kita, lewat karakteristiknya, sifat-sifatnya, naturnya sebagai manusia yang original. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan firman yang dibentangkan dari rumah Tuhan, untuk kita memahami ada 7 karakteristik daripada manusia yang original atau original man. Ada 7 karakteristik yang saya akan jabarkan kepada saudara. Lalu terakhir saya akan beritahukan bagaimana caranya untuk memiliki karakteristik daripada manusia yang original. Bagaimana caranya? Mari kita masuk kepada 7 karakteristik daripada original man atau manusia original. Yang pertama, manusia original melukiskan kasihnya Tuhan dan memanifestasikan kasihnya yang sempurna. Ya. Di manusia yang original melukiskan kasihnya dan memanifestasikan kasihnya Tuhan yang sempurna. Jadi kalau kita kembali kepada standar yang semula daripada karakteristiknya Tuhan, maka kita akan memanifestasikan lewat manusia yang original, yaitu kita, yang menurut standar yang seharusnya, yaitu kasihnya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mari sama-sama kita baca dari firman Tuhan yang tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Mari sama-sama kita baca hukum yang terutama. Ya. Matius 22 ayat 37. Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama, yang pertama. Dan yang kedua adalah ayat 39. Hukum yang kedua sama dengan itu, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah wujud daripada manusia original. Manusia original memanifestasikan kasih. Apakah kita memiliki kasih?
Sedalam apa kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kalau kita bilang karakter, itu tidak hanya bicara baik menurut standar manusia, tetapi baik menurut standarnya Tuhan. Karena standar manusia berbeda dengan standarnya Tuhan. Bapak Ibu, manusia yang original akan melukiskan kasihnya Tuhan, artinya standar kasihnya Tuhan. Standar kasihnya Tuhan berbeda dengan standar kasihnya manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa manusia original punya karakteristik yaitu kasih. Kalau kita mau kembali kepada penciptaan yang semula, originalnya manusia, barang siapa mengasihi, dia berasal dari Allah, itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, itu menunjukkan kita punya karakteristik manusia yang original. Yang kedua, manusia original punya komunikasi yang intensif secara dua arah dengan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia original diciptakan punya komunikasi yang intensif dengan Tuhan, ya, secara dua arah. Coba perhatikan dalam kitab Kejadian bagaimana Adam dan Hawa ini mereka berinteraksi dengan Tuhan, ya. Mereka berinteraksi dengan Tuhan secara langsung. Di Kejadian 3 ayat 8, ini ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan berjalan di taman itu, waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan di antara pepohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepada, di manakah engkau? Ini berbicara dari apa? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu manusia yang awal sekali, punya komunikasi dua arah dengan Tuhan di Taman Eden. Kalau kita kembali lagi kepada karakteristik manusia yang semula, artinya kita akan mengembalikan lagi komunikasi tersebut. Kata kuncinya adalah komunikasi yang intensif secara dua arah, atau komunikasi yang terjadi secara terus-menerus dengan Tuhan. Secara dua arah loh ya, bukan hanya satu arah saja. Egois kalau satu arah. Kita hanya nyampaikan ke Tuhan terus seperti kasih proposal setiap hari. Siapa di antara saudara yang mungkin hari ini kalau doa tuh seperti kirim proposal sama Tuhan. Kalau nggak di ACC proposal kita sama Tuhan, marah, kita ngadat sama Tuhan. Nah, saya rindu kita bukan hanya, nih Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, tolong ACC. Coba kita tanya, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan, saya ini harus ngapain sih? Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk menyenangkan hatimu? Nah, betapa indahnya kalau komunikasi kita dengan Tuhan ini dua arah. Kita cari tahu juga isi hati Tuhan itu apa. Apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Cari tahu, saudara. Ya, ini poin yang kedua, karakteristik daripada manusia yang original. Dan yang ketiga, manusia yang original itu punya karakteristik yang ketiga adalah mewarisi hikmat Allah yang dahsyat. Mewarisi hikmat Allah yang tersembunyi atau rahasia. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Itu kata firman Tuhan, ya. Mari sama-sama kita baca. Takut akan Tuhan adalah permulaan di dalam kitab Amsal. Ya, sama-sama mau kita baca kitab Amsal. Sebentar Bapak Ibu ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Oke. Jadi takut akan Tuhan itu permulaannya, baru permulaan Bapak Ibu. Tapi akhirnya adalah garis finishnya kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, manusia original tadi mewarisi hikmat dan pengetahuan Allah yang dahsyat, yang rahasia. Jadi kalau kita kembali lagi kepada posisi manusia original yang semula, kita bisa punya karakteristik ini, membangun karakter kita sesuai hakikat manusia original, yaitu dari segi apa? Hikmat dan pengetahuannya yang sempurna. Saya rindu kalau kita ini penuh hikmat, penuh pengetahuan seperti manusia original,
maka kita dapat menghandle setiap tantangan, setiap masalah. Tidak ada yang tidak ada solusi, pasti ada solusi. Kenapa? Karena manusia original ini mewarisi hikmatnya Tuhan, mewarisi pengetahuannya Tuhan, sehingga kita bisa handle tantangan, masalah apapun kita bisa handle. Ingat saudara, setiap masalah itu seperti pintu. Pintu diciptakan dengan kunci. Sebesar apapun pintu, anak kuncinya kecil. Banyak masalah-masalah besar dalam kehidupan, sebenarnya solusinya tuh kecil atau sepele. Hal yang simple. Itulah kadang kita perlu hikmat untuk menyelesaikan masalah yang besar. Nah, kalau kita kembali kepada manusia original, punya karakter yang dibangun sebagai manusia yang original dengan karakteristik hikmat Tuhan tadi, maka kita bisa menemukan kunci-kunci tadi. Seperti saya bilang, kadang masalahnya terlihat besar, tapi kalau kita kecilkan, sebenarnya masalah itu solusinya tuh kadang hal yang sepele. Seperti saya ambil analogi, banyak orang mengalami masalah keuangan. Masalahnya kelihatannya sepertinya besar, tapi kuncinya sepele. Ternyata nggak bisa handle daripada makanannya. Jadi setiap punya uang beli makan, setiap punya uang beli kopi yang mahal-mahal. Jadi nggak bisa menghandle hal tersebut. Akhirnya pakai kartu kredit, akhirnya terlilit hutang kartu kredit. Cuma gara-gara nggak bisa kontrol makan, sukanya yang enak-enak, minum kopi yang mahal-mahal, ya. Akhirnya pakai kartu kredit untuk memenuhi gaya hidup. Akhirnya terlilit hutang. Karena terlilit hutang, ribut, bertengkar. Sepertinya masalahnya jadi runyam. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, hikmat yang rahasia, masalah yang runyam tadi itu bisa dikecilkan. Coba cari, kuncinya apa sih akar masalah dari kerunyaman itu? Oh, ternyata dari satu kebiasaan, yaitu suka makan yang enak-enak, suka minum kopi pakai kartu kredit. Yang akhirnya masalahnya berputar semakin besar, jadi ribut, jadi konflik, yang sebenarnya solusinya tuh kecil. Cobalah belajar untuk makan seadanya. Minum kopi, ya saya aja minum kopi ABC aja lah ya. Makan juga saya makan di warteg aja Bapak Ibu. Gitu. Sekalipun kita bisa makan yang enak-enak, kalau kali-kali nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tiap hari kita maunya makan enak gitu, saya aja tiap hari makan warteg. Ya, di Bali ini murah Bapak Ibu. Makan nasi jinggo 5.000. Saya jadi promosi ya. Makan warteg cuma 10.000 Bapak Ibu. Jadi di Bali ini saya makan cuma 5.000, cuma 10.000, ya mentok-mentok 15.000 itu saya udah bisa pakai minum air jahe panas. Jadi hidup saya tuh di sini murah Bapak Ibu. Sekalipun saya bisa beli makanan yang enak, tapi saya membiasakan diri, menyederhanakan diri saya. Sehingga saya makan nggak aneh-aneh. Saya makan nasi jinggo pinggir pantai, lihat ombak, udah seneng Bapak Ibu. Ya, jadi itulah hikmat gitu. Daripada kita keluarin uang mahal, beli 50.000 di restoran, 50.000, makannya belum tentu kenyang. Saya di pinggir pantai beli nasi jinggo 50.000 bisa dapat 10 bungkus nasi jinggo, makan itu sampai muntah Bapak Ibu. Sambil view-nya laut, bisa lihat orang surfing, view-nya bagus. Ya. Jadi itulah hikmat yang dipakai untuk mengelola segala sesuatu, tantangan, masalah, kebutuhan itu bisa dikelola kok. Masalah kita ini karena kurang hikmat. Nah, makanya kita harus membangun karakteristik daripada manusia yang original ini. Sehingga kita punya hikmat, mewarisi hikmat Tuhan. Yang keempat, karakteristik yang keempat, manusia original punya sumber daya kekuatan ilahi. Nah, kita ini diciptakan dengan manusia roh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ada kekuatan ilahi Tuhan, kekuatan supranaturalnya Tuhan di dalam diri kita. Atau yang disebut dengan spiritual, kecerdasan spiritual. Manusia itu terdiri dari 3, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan IQ, intelligent. Nah, kalau kita nggak punya kecerdasan spiritual yang baik, maka akan terjadi masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi manusia itu tidak hanya terdiri dari kecerdasan inteleknya. Percuma inteleknya pintar, tapi kecerdasan emosionalnya bodoh, kecerdasan spiritualnya bodoh. Ya, saya ulangi, percuma sekalipun IQ-nya tinggi. Karena koruptor, penjahat-penjahat juga mereka orang-orang pintar. Tapi tanpa kecerdasan spiritual, tanpa kecerdasan emosional, jadilah penjahat, jadilah koruptor, jadilah hacker. Jadi di sini yang dimaksud karakteristik yang keempat adalah saudara ini punya
ke sumber kekuatan ilahi, yaitu kecerdasan spiritual. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara punya kecerdasan spiritual, maka ketika kita sebagai manusia yang original menghadapi kehidupan ini, tentulah kita bisa menjalaninya dengan penuh kemenangan. Katakan amin. Ya. Jadi yang keempat penting sekali ya, kecerdasan spiritual atau sumber daya kekuatan ilahi yang sudah ditaruh di dalam kita. Atau bahasa mudanya, kekuatan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita itu tuh punya kekuatan loh. Ya. Yang kelima, manusia yang original itu punya karakteristik memahami tatanan ilahi. Sehingga kita akan mengerti yang namanya tatanan. Ya, ada tatanan ilahi. Itu ya. Waktu saudara lihat bagaimana Petrus menarik Yesus, menegur Yesus ketika Yesus bilang saya mau disalib, dan Petrus nggak setuju, lalu dia menegur, menarik Yesus, dan Yesus bilang nyala kamu iblis. Nah ini kan maaf tidak mengerti tatanan ilahi. Di mana-mana ya bapak rohani yang menegur anak rohani, bukan sebaliknya, gitu ya. Kalaupun kita mau menasehati, pakailah cara yang baik, pakailah attitude yang baik. Jangan seperti Petrus, main menarik aja lalu menegur. Itu kan nggak baik ya. Itu lakukannya terhadap gurunya loh. Seperti itu. Nah, ini ada tatanan ilahi yang harus kita bangun ketika kita mengerti karakteristik daripada manusia original. Ketika tatanan ini hancur, maka akan terjadi yang namanya kekacauan, Bapak Ibu. Nah, kekacauan terjadi karena tidak adanya tatanan di dalam rumah Allah. Oleh karena itu kita di sini diajar dalam lewat proses pembapaan rohani, di dalamnya ada mentoring, di dalamnya ada coaching, di dalamnya ada discipleship. Kita diajarkan tentang tatanan ilahi untuk dibangun dan dipola punya karakteristik daripada manusia original. Yang keenam, mari sama-sama kita lihat, manusia original mewarisi DNA Kristus yang sempurna. Wow, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki DNA Kristus yang sempurna, apa sih yang tidak bisa ditundukkan di dalam dunia ini? Kalau punya DNA, wow, jangan sepelekan yang namanya DNA. Kalau Bapak Ibu di dalam diri kita ada DNA bangsawan, artinya kita ini disebut keturunan bangsawan darah biru. Nah, kita ini di dalam kita ini ada DNA Kristus, ada darahnya Yesus, dalam darah ada DNA. Artinya ada DNA, ada sifat-sifat, ada kualitasnya Kristus. Ketika kita kembali ke penciptaan original kita, maka semua kualitas yang terbaik, Zoe, di dalam hidup Yesus, itu ada di dalam diri kita. Semua kualitas yang terbaik. Bapak Ibu bangga gak sih kalau dikasih tahu ternyata di dalam diri Bapak Ibu itu, dulu tuh leluhur yang di atas tuh ada keturunan raja-raja. Wah, berarti kan kita ini orang spesial ya, keturunan bangsawan. Nah, bayangkan di dalam diri kita ada DNA Kristus, ada DNA, ada darahnya Yesus, yang membuat kita ini spesial. Kenapa kita bisa punya karakteristik manusia yang original? Karena ada Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini alasannya kenapa ini adalah karakteristik yang keenam, yaitu DNA-nya. Kita bisa punya DNA-nya. Dan kita bisa alami hidup yang berkemenangan ketika DNA-nya menjadi warisan kita yang sempurna. Katakan amin. Yang ketujuh, manusia yang original, karakteristik yang ketujuh, menghargai hal-hal yang ilahi. Saya ulangi, ini penting sekali. Menghargai hal-hal yang ilahi. Saya ketemu banyak orang tidak bisa menghargai yang hal-hal ilahi. Kalau untuk nonton konser keluar uang 1 juta, 2 juta, oke. Tapi kalau untuk ikut seminar rohani keluar uang 100.000 aja ngomel. Nggak ngerti cara menghargai hal yang rohani. Untuk nonton konser K-pop keluar uang berjuta-juta, rela datang jauh-jauh, antri macet-macet untuk ikutan hal yang rohani. Bapak Ibu telat, bayar seminar Kristen cuma 100.000 aja ngomel ya. Datang gereja Zoom telat, mendengarkan firman gak nyatet, mendengar firman tidur, tidak menghargai hal-hal yang rohani. Itulah karakteristik orang yang tidak punya original man atau karakteristik manusia yang semula. Kalau Bapak Ibu punya karakteristik yang 7 ini, Bapak Ibu akan sangat menghargai setiap pesan Tuhan, menghargai setiap firman yang dibentangkan, di mana firman ini mengubah, mengimpartasi,
membuka paradigma cakrawala berpikir kita, membuka mata rohani kita. Harusnya kita lebih lagi memvalue hal-hal rohani. Kalau hal-hal duniawi aja kita berani bayar mahal, kita value dengan mahal, masa untuk hal-hal rohani kita hitung-hitungan, kita pelit? Ya, saya tiap tahun conference ketemu orang tua rohani saya. Berapa juta harus saya keluarkan? Saya kuliah teologi ya, tiap bulan saya bayar kuliah berapa juta. Itu bukti untuk saya menghargai hal-hal rohani. Saya bayar loh Bapak Ibu. Saya bisa ngajar seperti ini di depan Bapak Ibu. Bukan saya tiba-tiba bisa. Saya kuliah, saya ikut conference, saya dipola di rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan. Ada harga yang saya bayar, bukan cuma tenaga dan waktu, bahkan uang yang saya keluarkan. Jadi semua nggak ada yang instan. Kalau Bapak Ibu pengen semuanya instan, tidak bisa. Oh, pengen lihat hamba Tuhan hebat, pengen seperti dia, dipakai luar biasa. Bapak Ibu tahu tidak, perjuangan orang itu bayar harga waktu, bayar harga doa puasa, bayar harga tenaga, belum lagi mungkin dia belajar, mengupgrade ilmu. Orang untuk belajar yang namanya Bitcoin, investasi, ikut seminar belasan juta, Bapak Ibu. Nah, kita ini kadang orang Kristen pelit. Untuk urusan-urusan ikut seminar rohani, kita maunya gratisan. Mental gratisan, wajar hidupnya susah terus, mentalnya gratisan, ya. Tapi untuk urusan yang sekuler berani bayar. Untuk beli rokok berani keluar uang, buat ngasih persembahan pelit. Wah, ini ya gimana, mau sekalipun minta pastor doain saya dong, Pak Pendeta doain saya, ya nggak bisa. Ini sudah akut Bapak Ibu. Jadi manusia original itu menghargai hal-hal ilahi. Kalau saudara nggak menghargai hal-hal ilahi, udahlah, jangan mimpi, jangan minta didoain sama saya supaya open heaven terjadi, berkat terjadi. Orang saudara nggak menghargai hal-hal ilahi, bagaimana saudara mau supaya hal tersebut terjadi? Hal-hal yang rohani itu terjadi dalam hidupmu, tidak bisa. Itu bermimpi namanya. Itu mimpi di siang bolong. Itu artinya kita menuntut hak kita, tapi lupa tanggung jawab kita. Ya, saya bisa seperti ini kenapa? Saya belajar. Saya investasi hidup saya dari masa muda saya di hadirat Tuhan. Saya memberi diri saya dibentuk di rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan, dibimbing. Sampai hari ini saya terus belajar, update diri, ilmu saya terus di-upgrade. Sehingga saya bisa ngajar sama Bapak Ibu. Ada harga yang saya bayar. Saya menghargai hal-hal rohani Bapak Ibu. Saya berdoa dimanapun kau berada, engkau bisa jadi orang-orang yang menghargai hal rohani. Inilah karakteristik ketujuh daripada manusia original di dalam nama Yesus. Ya. Lalu bagaimana caranya untuk memiliki karakteristik original man? Yuk sama-sama catat. Mencatat adalah salah satu bukti Anda menghargai. Orang yang menghargai pasti mencatat. Kalau saudara nggak menghargai, saudara dengar firman, lewat aja. Sambil masak, sambil nonton yang lain, dilewat. Itu nggak menghargai. Tapi kalau saudara menghargai, pasti saudara duduk, dengerin, catat. Itu yang paling sepele saja. Ya, duduk, denger, catat, itu bukti saudara menghargai hal yang rohani. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memiliki karakteristik dari manusia original? Yang pertama, hidup dalam realita hadirat Tuhan setiap hari. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk ada di dalam hadiratnya setiap hari? Silahkan jawab masing-masing. Seberapa sering kita berinteraksi di dalam hadirat Tuhan setiap hari? Apakah kita terlalu sibuk? Tidak punya waktu untuk menyentuh Allah dan tahta, untuk menyentuh hadiratnya, untuk menarik otoritasnya turun atas hidup kita ketika kita dalam hadiratnya? Yang kedua, hidup dalam perubahan akal budi yang terus-menerus lewat mendengar firman Kristus. Berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk mendengar firman? Saat kita mendengar firman, kita sedang investasi waktu kita untuk mengasah kampak kita, sehingga ketika kita kerja efektif, karena kampak kita tajam. Orang yang malas dengar firman, kampaknya lama-lama tumpul, dan lama-lama kerjanya tidak efektif. Lalu datang sama pendeta, Pak Pendeta doain saya dong. Pak Pendeta doain saya dong, kok saya kerja gagal terus ya? Ya karena kamu gak pernah asah mata kampakmu. Disuruh duduk dengar firman, ikut kelas, males. Pengennya didoain, instan, langsung dapat uang, langsung masalah utangnya beres. Nggak bisa gitu saudara, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan aliran kebatinan. Kami hamba-hamba Tuhan, saudara jangan memperlakukan kami seperti dukun. Saudara kalau mau doamu dijawab, mau hidupmu tajam,
mau apa yang engkau lakukan diberkati Tuhan, yang harus engkau lakukan, duduklah dengar firman. Investasikan waktumu, jangan malas duduk dengar firman, catat. Itu artinya kita mau mengalami perubahan akal budi melalui mendengar firman. Kalau ada orang-orang yang minta cuma sama saya didoain, itu nggak terlalu berdampak Bapak Ibu. Makanya setiap orang yang mau didoain, apalagi untuk urusan tertentu, misalnya ekonomi, saya kirim nih, dengarkan seri pengajaran finansial. Duduk, catat, dengar. Kalau nggak mau, jangan minta didoain. Itu buang-buang waktu Bapak Ibu, buang-buang energi. Bapak Ibu pikir doain orang itu nggak capek? Bapak Ibu pikir doain orang itu nggak pakai energi, pakai waktu, pakai tenaga? Pakai. Menurut saya fair. Kalau misalnya saudara minta didoain, lalu saya minta saudara dengerin. Artinya kan saudara keluar waktu untuk denger firman, untuk mengubah. Itu bukan buat saya. Kalau saudara dengerin yang diberkati saudara nggak dengerin, bukan merugikan saya nggak rugi sama sekali. Tapi saya malas mendoakan orang yang nggak mau denger firman, nggak mau untuk duduk di kelas, nggak mau untuk diajar, diedukasi. Kenapa? Karena nanti jadi orang bodoh. Nah, orang bodoh inilah yang terus-menerus minta didoain lagi. Hal yang sama terus-menerus. Karena tidak teredukasi. Maaf kalau saya bicara sangat tegas. Karena saya nggak mau kita ini jadi orang-orang Kristen yang bodoh, yang terus-terus kesana sini cari pendeta cuma buat didoain. Itu bodoh Bapak Ibu. Duduk di kelas, dengar, rubah mindset kita. Lewat cara apa? Ikut kelas, belajar, dengar firman Tuhan, terima impartasi firman, diubah, dibentuk. Maka kita akan mengalami penjebolan, terobosan. Kalau sudah dengar kelas, kalau sudah datang dengar impartasi, dengar firman, akal budi dirubah, saudara minta doain, saya doain. Tapi kalau saudara dengar firman aja nggak mau, saudara ikut kelas aja nggak mau, tapi minta didoain, lebih baik jangan. Ya, itu namanya nggak fair. Bapak Ibu minta hak tapi nggak mau lakukan kewajiban. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya untuk punya karakteristik manusia original? Yaitu mewarisi nilai-nilai Kristus sebagai manusia original. Jadi warisilah nilai-nilainya, warisilah prinsip-prinsipnya Yesus. Jangan kita udah Kristen, udah pelayanan, tapi prinsip yang kita pakai prinsip dunia. Value kita, nilai-nilai kita, nilai-nilai dunia. Ya tipu-tipu dikit nggak apa-apa, nanti nggak ada untung kalau nggak tipu-tipu sedikit. Itu kan artinya kita udah percaya, udah pelayanan, tapi yang kita pakai bukan value, bukan nilai-nilai Kristus. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa punya karakteristik manusia yang original. Yang keempat, bagaimana caranya untuk memiliki karakteristik manusia yang original atau original man? Saudara harus lahir baru dari air dan roh. Artinya saudara harus dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, penuh dengan roh. Sehingga kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, maka saudara bisa punya karakteristik daripada manusia yang original, karena dikembalikan kepada penciptaan semula. Lalu yang kelima, bagaimana caranya saudara dapat memiliki tadi 7 karakteristik daripada manusia original, yaitu memberi diri dibentuk dalam rumah Tuhan melalui orangnya Tuhan. Jadi kita ini harus memberi hidup kita dalam satu tudung otoritas, naungan otoritas untuk kita bimbing, kita dibapai, kita dimuridkan. Kalau tidak begitu ya susah untuk kita bisa sampai ke level manusia yang original. Oleh karena itu Musa memuridkan Yosua dan Kaleb, Elia kepada Elisa, Paulus kepada Timotius, dan orang-orang di ruang kuliah Tiranus. Mereka bisa punya kualitas seperti itu karena mereka dibentuk oleh orangnya Tuhan, oleh channel anugerahnya Tuhan. Saya bisa seperti ini karena saya dibentuk di rumah Tuhan oleh orangnya Tuhan. Tidak ada yang kita ini lahir tiba-tiba langsung hebat, tidak ada. Semua orang pernah lewat proses dididik, diajar, dibimbing, diimpartasi. Saya pun pernah melewati proses tersebut, saudara. Saya rindu dimanapun saudara berada. Kalau saudara menyaksikan channel ini dan saudara diberkati, silakan saudara boleh menghubungi kami untuk terkoneksi supaya saudara tidak hanya jadi orang luar, tapi menjadi part of us, dari bagian daripada kami juga dari Open Heaven Foundation, Yayasan Open Heaven, dan dalam pelayanan kami ini adalah Open Heaven Ministry. Kami rindu saudara bisa terkoneksi dengan kami, bergabung di grup WhatsApp kami, bisa ikut kelas apostolik kami, break to worship untuk pujian dan penyembahan. Silakan saudara hubungi kami dimanapun saudara berada. Kami rindu untuk saudara bisa dibangun lebih lagi
menjadi orang-orang strategisnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kerajaan. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who want to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.